Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Ameliawati dengan NIM F1E 122045, Prodi Sistem Informasi dari ruang R03. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang berjudulkan Sistem Elektronik Commerce. Presentasi kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar sistem informasi. Dalam menyelesaikan diskusi kelompok ini, saya berada di kelompok 8 dengan beranggotakan yang pertama adalah saya sendiri, lalu selanjutnya ada Emil dan Hakimi Al-Azizi dengan NIM F1E 122131. Selanjutnya ada Gazi Raihan Fitra Wicaksono dengan NIM F1E 122171. Memasuki materi yang pertama atau bagian 1, yaitu dasar-dasar e-commerce. E-commerce mengubah bentuk persaingan, kecepatan bertindak, dan perampingan interaksi, produk, dan pembayaran dari pelanggan ke perusahaan dan dari perusahaan ke pemasok. E-commerce sendiri meliputi seluruh proses dari pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran untuk berbagai produk dan jasa yang diperjualbelikan dalam pasar global perjaringan para pelanggan dengan dukungan dari jaringan para mitra bisnis di seluruh dunia. Selanjutnya, ruang lingkup e-commerce. Perusahaan yang bergantung pada e-commerce, baik sebagai pembeli dan penjual, bergantung pada teknologi berbasis internet dan aplikasi serta layanan e-commerce untuk menyelesaikan proses pemasaran, penemuan produk, pemrosesan transaksi, dan proses pelayanan pelanggan serta produk. Contohnya dalam hal ini yaitu e-commerce dapat meliputi pemasaran interaktif, pemesanan pembayaran, dan proses dukungan untuk pelanggan melalui katalog e-commerce dan situs lelang di World Wide Web. Teknologi e-commerce sendiri dapat diilustrasikan seperti hardware, software, data, dan komponen jaringan yang digunakan oleh free market untuk menyediakan layanan lelang e-commerce online B2B. Berbagai kategori e-commerce. Yang pertama adalah e-commerce business to consumer. Perusahaan harus mengembangkan pasar elektronik yang menarik untuk menjual berbagai produk dan jasa ke para pelanggan. Dalam hal ini contohnya yaitu banyak perusahaan menawarkan situs web e-commerce yang menyediakan pajangan virtual dan katalog multimedia. Lalu selanjutnya adalah e-commerce business to business atau B2B. E-commerce ini melibatkan pasar e-business dan hubungan pasar langsung antar perusahaan. Contohnya adalah banyak perusahaan menawarkan situs web yang aman berisi katalog e-commerce melalui internet atau extranet untuk para pelanggan dari perusahaan dan para pemasok. Lalu yang ketiga yaitu e-commerce customer to consumer atau C2C. Keberhasilan besar dari lelang online seperti eBay, tempat para pelanggan dan juga perusahaan dapat membeli serta menjual ke satu sama lain dalam proses situs web lelang, menjadikan sebuah C2C sebuah strategis bisnis e-commerce yang penting. Selanjutnya ada pokok-pokok e-commerce. Yang pertama yaitu pengendalian akses dan keamanan. Proses e-commerce harus membangun rasa percaya dan akses yang aman antara berbagai pihak dalam transaksi e-commerce melalui autentikasi pemakai, pengotorisasian akses, dan penerapan berbagai fitur keamanan. Lalu yang kedua yaitu membuat profil dan personalisasi. Profil digunakan untuk mengenali Anda sebagai pemakai individual dan memberi Anda tampilan personalisasi atas berbagai isi situs, serta saran produk dan iklan web yang telah dipersonalisasi sebagai bagian dari strategi pemasaran personal. Yang ketiga yaitu manajemen isi dan katalog. Software manajemen isi membantu perusahaan e-commerce untuk mengembangkan, menghasilkan, mengirimkan, memperbarui dan menyimpan data teks serta informasi multimedia di situs web e-commerce.
Isi e-commerce seringkali berbentuk katalog multimedia mengenai informasi produk. Jadi, membuat dan mengelola isi katalog adalah rangkaian utama dari manajemen isi. Lalu yang keempat adalah pemberitahuan kegiatan. Sebagian besar aplikasi e-commerce adalah sistem yang digerakkan oleh kegiatan yang merespons berbagai kegiatan dari akses situs web pertama kali oleh pelanggan baru hingga proses pembayaran dan pengiriman. Dan untuk hubungan pelanggan yang tidak ternilai serta aktivitas manajemen rantai pasokan. Dan yang kelima, kerjasama dan perdagangan. Kategori utama dari proses e-commerce adalah yang mendukung kesepakatan kerjasama penting dan layanan perdagangan yang dibutuhkan oleh para pelanggan, pemasok, dan stakeholder lainnya untuk menyelesaikan transaksi e-commerce. Selanjutnya adalah proses pembayaran elektronik. Proses pembayaran web. Kebanyakan sistem e-commerce di bisnis yang terlibat dalam web dan B2C pelanggan bergantung pada proses pembayaran kartu kredit. Akan tetapi, banyak sistem e-commerce B2B yang bergantung pada proses pembayaran yang lebih rumit berdasarkan pada penggunaan pesanan pembelian. Selanjutnya adalah Electronic Fund Transfer. Sistem transfer dana elektronik, Electronic Fund Transfer atau EFT, adalah bentuk umum dari pembayaran elektronik dalam industri perbankan secara retail. Sistem EFT menggunakan berbagai teknologi informasi untuk menangkap dan memproses uang serta kredit antara bank, perusahaan, dan para pelanggan mereka. Selanjutnya adalah pembayaran elektronik yang aman. Yang pertama adalah enskripsi kode data, pengacakan, dan antara pelanggan dan pedagang. Selanjutnya adalah enskripsi data yang lewat antara pelanggan dengan transaksi otorisasi kartu kredit perusahaan. Lalu yang terakhir adalah mengambil informasi sensitif secara online. Di sini untuk mengurangi adanya pencurian data secara online. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu aplikasi dan berbagai isu dalam e-commerce. Tren aplikasi e-commerce mengubah cara bagaimana perusahaan melakukan bisnis secara internal dan eksternal dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra dagang lainnya. Aplikasi e-commerce di banyak perusahaan telah melalui beberapa tahap utama, sejalan dengan makin matangnya e-commerce di dunia bisnis. Faktor-faktor keberhasilan e-commerce, antara lain yang pertama adalah pilihan dan nilai. Pilihan produk yang menarik, harga yang bersaing, jaminan kepuasan, dan dukungan pelanggan setelah penjualan. Selanjutnya ada kinerja dan pelayanan, navigasi, proses belanja, dan pembelian, serta konfirmasi pengiriman yang cepat dan mudah. Selanjutnya ada tampilan dan rasa, pajangan web, situs web, area belanja, produk multimedia, halaman katalog, dan fitur belanja yang menarik akan menambah keberhasilan dari sebuah e-commerce itu. Selanjutnya ada iklan dan insentif. Iklan web dan promosi email bersasaran serta penawaran khusus, termasuk iklan di berbagai situs afiliasi. Selanjutnya ada perhatian personal. Web personal saran produk yang dipersonalisasi, iklan web, dan pemberitahuan email, serta dukungan interaktif untuk semua pelanggan. Selanjutnya ada hubungan dengan komunitas. Komunitas virtual para pelanggan, pemasok, perwakilan perusahaan, dan lain-lainnya melalui non-group, ruang bincang, serta berbagai hubungan ke situs terkait. Keamanan dan keandalan. Keamanan informasi para pelanggan dan transaksi di situs web, informasi produk yang dapat dipercaya, serta pemenuhan pesanan yang dapat diandalkan. Selanjutnya adalah persyaratan untuk toko web. Yang pertama adalah mengembangkan toko web. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu antara bangun dan pasar, di mana bangun sendiri memiliki bagian-bagiannya seperti alat desain situs web, template desain situs, layanan desain khusus, hosting situs web. Lalu untuk pasar, iklan halaman web, promosi lewat email,
pertukaran iklan web dan situs afiliasi, pendaftaran mesin pencari. Yang kedua ada melayani pelanggan Anda. Di sini terbagi menjadi ada satu bagian, yaitu transaksi, di mana transaksi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu dukungan dan layanan. Layanan sendiri memiliki isi yaitu halaman web yang dipersonalisasi, katalog multimedia yang dinamis, mesin pencari katalog, kereta belanja terintegrasi, lalu transaksi yaitu proses pesanan yang fleksibel, pemrosesan kartu kredit, pengiriman dan perhitungan pajak, pemberitahuan pesanan lewat email. Lalu dukungan yaitu bantuan online situs web, email layanan pelanggan, kelompok diskusi dan ruang bincang, hubungan ke berbagai situs terkait. Lalu yang ketiga adalah mengelola toko web. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu pengelolaan, operasi, dan perlindungan. Pengelolaan adalah statistik pemakaian situs web, laporan penjualan dan persediaan, manajemen rekening pelanggan, hubungan ke sistem akuntansi. Lalu operasi adalah hosting situs web 24x7, dukungan teknologi online, kapasitas jaringan yang dapat diukur, server dan daya power yang lebih dari cukup. Lalu yang terakhir perlindungan. Perlindungan dari password pemakai, pemrosesan pesanan yang dienkripsi, administrasi situs web yang dienkripsi, dan firewall jaringan, dan pemonitoran keamanan. Lalu yang ada jenis-jenis pasar e-commerce. Yang pertama adalah satu ke banyak atau one to many. Sisi jual pasar adalah menjalankan satu pemasok besar yang menerapkan penawaran katalog produk dan harga. Contohnya di sini ada cisco.com dan dell.com. Lalu selanjutnya banyak ke satu atau many to one. Sisi beli pasar menarik banyak pelanggan yang mengerumuni tempat jual beli ini untuk menawar bisnis, seperti cari pembeli besar seperti CIE. Lalu selanjutnya adalah beberapa ke banyak atau some to many. Pasar distribusi menggabungkan para pemasok besar yang menggabungkan katalog produk mereka untuk menarik lebih banyak pembeli, contohnya Verticalnet dan Works.com. Selanjutnya adalah banyak ke beberapa atau many to some. Pasar pengadaan barang menggabungkan para pembeli besar yang menggabungkan katalog pembelian mereka untuk menarik lebih banyak pemasok dan lebih banyak persaingan serta harga saing lebih rendah. Di sini adalah contohnya Covisint dalam industri otomotif dan Punrelos dalam industri ketenagaan. Lalu yang terakhir adalah banyak ke banyak atau many to many. Pasar lelang yang digunakan oleh banyak pembeli dan penjual yang dapat membuat berbagai lelang dari pembeli atau penjual secara dinamis, mengoptimalkan harga. Contohnya seperti eBay dan free market. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua yang menonton. Dan jika ada pertanyaan, silahkan isikan di kolom komentar yang ada di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.